Aku Berkati diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan. diberkatilah Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Yesus. Haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Yesus, yang menaruh harapnya hanya kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah dengan kekuatanmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya. Siapa lagi? Ibu Amat Maha Kuasa, ya besar, ya besar, Elsa mulia, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Elsa Dai, Elsa Dai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Elsa Dai mulia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tidak Amin. Puji Tuhan. betul. Puji Tuhan, Allah Maha Kuasa.
El Shaddai. Amin. Di Allahku tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Salam mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Ya benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom, Pastor Anake. Ya, pagi Shalom, Pastor Tuhan berkati. Jovel ada siap lagu Jovel. Tampil Jovel. Ku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Sehangat matahari menyinari bumi, tiada melebihi kasih yang abadi. Hujan badai gunung lautan seakan menjadi saksi. Hanya Dia lentera jiwa dalam duka dan dalam bahagia. Muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Pujilah Dia yang mulia, Juru Selamat manusia. Sembah dan sujudku panjatkan hanyalah kepadanya. Syalalah, syalalah, muliakanlah akan kebesarannya, Juru Selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Hanyalah Dia yang kuasa di dunia dan di surga selamanya. Haleluya. Terima kasih semuanya yang sudah menyanyi, mengundang hadirat Tuhan dalam pertemuan kita. Puji Tuhan, shalom semua. Apa kabar di hari yang baru ini? Seperti biasa, dahsyat luar biasa Tuhan Yesus dalam hidup kita semua. Amin. Kita persiapkan lagi hati kita
Kita akan masuk hadirat Tuhan lewat ibadah program kita diberkati. Kita akan dasari lagi kehidupan kita program ini dengan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ciing dari Gorontalo. Silakan, Ci. Haleluya, selamat pagi. Shalom, Sebelum kita pagi. mulai ibadah, kita akan membaca firman dalam Yohanes 12 ayat 34 sampai 36. Yohanes 12 ayat 34 sampai 36. Bunyi firman Tuhan, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias telah hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih firman Tuhan yang luar biasa lagi yang sudah kita dengar. Ya, Yesus adalah terang dunia ya, dan saya percaya orang yang ada di dalam Yesus dia berjalan dalam terang itu sendiri. Puji Tuhan. Terima kasih Ciing. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kita dasari hidup kita ini lagi dengan firman ini dan program kita diberkati. Kita akan hormati hadirat Tuhan lewat ujian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah juga yang kami kenal bahkan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu oleh anugerah kemurahan Tuhan yang lebih dari kehidupan kami. Kembali kami ada sebagaimana kami ada di hari yang baru ini. Kami diberi kesempatan lagi memperbaiki yang belum baik dalam hidup kami, agar menjadi baik, dan yang terbaik kami akan kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesempatan yang sangat-sangat berharga ini. Kami mau berikan hati, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan akal budi kami di kesempatan yang sangat berharga ini. Kami tahu tidak ada kesempatan kedua. Kalau kami masih diberi kesempatan, ini adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kami mau kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-hambamu yang Kau sudah persiapkan untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu hari ini. Urapi dengan urapan yang baru ya Tuhan. Biar senantiasa apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Supaya nama Bapa dalam Yesus boleh dipermuliakan dalam program kita diberkati ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, terlebih kuduskan setiap hati kami, agar kami layak, bahkan kami melihat Tuhan hari ini lagi dalam kehidupan kami. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ini, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus.
Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beribadah, menikmati berkat Tuhan. Silakan Pastor Anneke. Haleluya. Belum dibuka mute-nya Pastor Puji Anneke. Tuhan, shalom semuanya. Oh, ini suara saya Shalom. sudah bisa didengar? Oh, shalom. Kalau gitu aku pindah dulu ya. Siap, jelas. Oke, semuanya ada di hadirat Tuhan, sebab sudah buka dalam doa. Nanti kita harus mempersiapkan hati, pikiran kita, mata kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan, Yesusku luar biasa. 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 Katakan amin. 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 Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus orang bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus orang bersaudara. Dalam Yesus orang bersaudara. Kita tepuk kemuliaan Tuhan Yesus. Semuanya bersaudara kita di dalam Tuhan. Sebab itu mari saudara, pandanglah kepada Yesus. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang layak disembah, ditinggikan, namanya Yesus Kristus. Sebab sudah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus akan mengalir bekerja dalam kehidupan kita ibadah pagi hari ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang.
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Haleluya. Dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di keluarga kami Tuhan. Di keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dicurahkan ya Bapa. Mujizat-Mu terjadi Bapa. Di keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau yang kami sanjung, Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Lihatlah setiap hati kami dengan seluruh kekuatan dan tenaga kami ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Menyembah Engkau ya Bapa. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Rabasikiri bididibikam Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Raja. Di tempat yang maha tinggi Engkau bersemayam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Bapa. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau baik Bapa. Haleluya. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan Tuhan. Selalu baru setiap hari. Haleluya. 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 Glory bagimu Bapa. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia dalam bagian dari glory bibi kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami boleh melihat Engkau di dalam roh kami. Kami bisa melihat Engkau di dalam roh kami ya Bapa. Sebab Engkau adalah roh adanya ya Bapa. Di saat kami menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau bertakhta di dalam penyembahan kami dan pujian sebentar ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Kami sangat menghormati Engkau ya Tuhan. Mengangkat tangan kami itu tanda berserah kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Bapak Engkau melayakan kami supaya memanggil Engkau Abah ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami sanjung. Terima kasih Yesus. Lihatlah setiap hati kami memuji. Haleluya, haleluya. Nyatakan sesuatu ya Tuhan di tengah-tengah Haleluya. ada perkara-perkara yang besar terjadi Tuhan. Terima Ada kasih. mujizat-mujizat itu terjadi ya Terima Tuhan kasih Yesus. Yesus. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya. Selama kami masih hidup ini ya Tuhan. Kami yang mau bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Glory bagi Tuhanku. namamu. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Selama aku hidup. Ya Allahku. Aku hendak mazmur bagi-Mu. Selagi ku ada. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu. selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan Yesus. Selama kami masih hidup, kami mau bernyanyi. Selama kami masih hidup, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau memuji, berglori, meninggikan namamu Bapa. Kami mau bermazmur bagi namamu. Ya, Semua yang mau memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selagi kita masih hidup, kita bernyanyi bagi Tuhan. Bukan hanya nanti di grup kita diberkati, tetapi dimanapun
kita berada, tetap naikkan pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita berglori bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory. Glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory. Glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja, oh mari serukan. Serukan bahwa Yesus Sang Raja, mari serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa sukacita bila kita menyembah Dia, memuji Dia. Kita akan merasa bahagia bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mari kita puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, semuanya penuh sukacita hari ini. Aku melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Silakan saudara-saudara diberkati Tuhan, saksikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Jangan disimpan-simpan, ambil waktu yang ada. Silakan saudara. Amin. Palembang mau nyanyi. Oh silakan, Pastor Palembang. Tidak buka kamera karena lagi keringat ini. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu. Shalom. Ya, lanjut. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, sebab di dalam suka dan duka, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Dia Yesus adalah Raja di atas segala raja. Biarlah semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan yang Haleluya. mengasihi isi dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, Tuhan memberkati Pastor Pangki dari Palembang yang sudah persembahkan pujian ya tentang kasih dan kasih. Tuhan memberkati sekali lagi untuk Pastor Pangki dalam pelayanannya, diberkati Tuhan di Palembang dan tetap sehat-sehat adanya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, suara yang merdu sudah dipersembahkan dengan seluruh kekuatan dan tenaga dari Pastor Pangki. Oke, masih ada yang mau bersaksi? Silakan, Mbak Dokter sudah angkat tangan. Oke, silakan. Shalom, selamat pagi, grup kita diberkati. Shalom. Puji Tuhan, kalau saya bisa bergabung, ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemarin saya tidak bisa bergabung karena saya pergi ke gereja untuk bawa teman saya ke Dr. Yandi Tasoid karena dia bermasalah dengan keluarganya dan dia merasa bahwa ada kuasa okultisme atau kuasa gelap. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dulu sahabat saya ini kita sama-sama ketua pemuda di gereja GPIB. Bahkan dia juga sebagai ketua MUPEL, Musyawarah Pelayanan DKI. Jadi dia tingkat DKI. Namun karena sekarang dia masih sebagai majelis di gereja. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tadi malam saya juga kemarin hari Minggu selesai ibadah karena kondisinya udah berat dan juga Dr. Yandi juga mengatakan bahwa ini waktunya udah singkat. Kalau nggak segera ditolong, kalau tidak segera ditolong, nggak ada harapan. Nah, ya kebetulan saya masih antar dia pulang. Dalam perjalanan, saya merasa padahal dia dengan bermasalah dengan BPJS ya. Singkat cerita, karena mujizat kemurahan Tuhan, BPJS yang sekian, ya saya sebut kesaksian aja, dia 11.500.000 nggak dibayar, padahal istrinya juga punya posisi di kantornya sebagai seorang direktris dan anaknya juga sebagai seorang lawyer. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, memang itu sudah, kalau memang sudah pecah rumah tangga, kalau setan iblis sudah ikut campur, benar-benar ingin menghancurkan keluarga Kristen. Nah, singkat cerita, Dr. Andi juga mengatakan harus bertobat. Akhirnya ditantang untuk hidup baru, terima Yesus secara pribadi, ya. Padahal sudah, kalau kita mau katakan, sudah majelis di gereja, dan dia menerima. Ya, memang saya belum pernah terima Yesus secara pribadi. Ya, puji Tuhan, ya. Dokter Andi mengatakan bahwa kalau kita berserah, bertobat, maka mukjizat pasti akan terjadi. Jadi bisa dibayangkan teman saya ini tidak punya BPJS. Lalu bagaimana untuk menolong dia? Akhirnya saya telepon kakak kandungnya. Kakak kandungnya sekalipun yang tadinya dia nggak bisa sudah hampir 12 tahun, kalau 11 atau 12 tahun, masalah mereka terkatung-katung.
Jadi BPJS itu tidak terbayar begitu. Makanya sampai 11,5 juta. Akhirnya puji Tuhan, setelah saya bicara, saya bilang, Mbak, kalau nggak ditolong sekarang, jangan harap masih bisa ketemu dengan Mas Hari. Dia menangis, menangis. Saya bilang, Mbak, satu-satunya dia masih ada apartemen, kalau mau dijual, tapi hari ini mana bisa. Nggak usah. Saya bayar sekarang. Padahal dia seorang Muslim ya. Akhirnya, yaitu Roh Kudus menggerakkan hatinya, dia bayar langsung. Dan saat itu juga saya bilang, kita ke rumah sakit UKI, tempat di mana saya dulu menimba ilmu ya, dan Dr. Yandi Yutaso itu sebagai mantan dosen saya, dan sekarang sebagai direktur utama dengan usia sekitar 75-76. Padahal dari segi usia, nah ini kesaksian juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa kalau benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati semua Pak. Jadi itu sebagai bukti bahwa kalau kita di dalam Tuhan, maka kita akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Dr. Yandi itu padahal dari segi umur dan juga dari segi ini ya, walaupun dia spesialis urologi, tapi dia tidak punya gelar Mars. Tapi entah bagaimana semua peraturan-peraturan itu Tuhan menggenapi ya, diakui tentu diakui oleh Dinas Kesehatan dan semua. Jadi direktur utama Rumah Sakit UKI ya, dan sebagai gembala sidang juga Gereja Kristen Bersinar, dan yaitu bahwa kalau kita bersandar dan berharap sama Tuhan, itu firman Tuhan mengatakan akan diangkat naik menjadi kepala dan bukan ekor, itu terbukti. Dan kemarin kesaksiannya juga sampai sekarang sudah umur sekitar ya 75 lebih ya, itu tidak pakai kacamata, tidak menggunakan kacamata. Ya itu dibukakan, ceritakan mengenai Musa. Umurnya masih Musa umur 90 sekian, tapi matanya tidak rabun. Ya, tidak rabun. Nah itu Bapak Ibu dan sekalian, kalau memang kita di dalam Tuhan, Tuhan akan melengkapi semua. Bukan berkat materi, tapi kesehatan, terutama kesehatan, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya. Nah, oleh sebab itu, akhirnya apa yang terjadi, begitu Mas Hari ini sekarang sedang kita perjuangkan supaya tidak masuk ICU, karena kondisi kesehatannya, gulanya tinggi, gula yang tinggi, gangguan juga di hepar ya, di ginjal. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mohon dukungan doanya supaya mujizat boleh terjadi buat sahabat saya Hari Nugroho. Mohon nanti tolong dukungan dalam doa supaya mujizat terjadi dan masalah keluarganya bisa teratasi. Ya, kita berdoa, dan juga karena ada kakak-kakaknya yang Muslim, saya berdoa mudah-mudahan ya, semoga dengan masalah hari ini mereka melihat jamahan Tuhan itu boleh terjadi, dan pemulihan keluarga juga terjadi, dan bisa membuat kesaksian untuk kakak-kakak kandungnya itu yang masih belum terima Yesus secara pribadi, belum terima Yesus karena masih Muslim. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian kesaksian saya bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil.
tidak ada yang mustahil. Dan Bapak Ibu dan saudara sekalian, bukan berarti kalau nanti Mas Ari, maaf kata, nantinya meninggal apa gimana berarti mujizat itu terjadi. Bukan. Tuhan punya rencana indah. Ya. Begitupun juga kita semua. Kalau kita sakit dan kita meninggal, bukan berarti kita berdosa atau kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan. Ya. Tapi Tuhan punya rencana indah. Dari kesakitan kita, apa kalau Tuhan panggil sekalipun, ya Tuhan pasti punya rencana indah buat kita semua. Nah, oleh sebab itu, mulai dari sekarang, mari kita sama-sama di grup kita diberkati, kita yang sudah merasakan bahwa kasih Tuhan kita diberkati, mari kita balas kasih sayang Tuhan. Kita balas kebaikan hati Tuhan, kita balas berkat yang Tuhan berikan dengan mari kita menangkan jiwa, ya, karena itu nanti yang Tuhan akan tanya pada saat kita dipanggil Tuhan, bukan berapa hartamu, berapa pangkatmu, berapa perpuluhanmu, bukan, tapi berapa jiwa yang sudah kita menangkan untuk Tuhan Yesus. Karena itu yang Tuhan Yesus ingin kita memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Itu saja Bapak Ibu dan saudara sekalian, kesaksian saya. Mohon nanti dukungan doa untuk Hari Nugroho, dan saya ingin menuju ke tempat praktek saya saat ini dalam perjalanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Oke, Tuhan memberkati Pak Pastor Dr. Harman Honde yang sudah bersaksi gimana perjalanan dokter ya. Ya itu salah satu bentuk kasih juga Pak Dokter ya, bisa untuk temannya. Itu namanya anak-anak Tuhan harus saling memperhatikan juga, saling tolong menolong. Ini sebenarnya sudah signal dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati ya dokter ya, tiba di tempat dengan selamat dan sehat-sehat adanya. Oke semuanya, mari kita mau persiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Kita akan memberi dikuatkan oleh firman Tuhan, sebab firman itu adalah kekuatan untuk saya dan saudara. Kita persiapkan untuk kita dengarkan. Shalom Bunda. Shalom. Merdeka. Oke, lanjut aja Rita. Oke, selamat pagi tidak ada untuk terlambat Indonesia. ya. Selamat Pintu pagi belum semuanya. tertutup. Pintu belum tertutup. Oke, lanjut. Puji syukur, kita bersyukur dan bersyukur masih bisa ada sampai saat ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Rita akan bawakan satu pujian dalam kesibukan apapun. Rita akan bawakan satu pujian untuk Tuhan dan untuk orang semua. Allah itu kasih. Haleluya. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, semua dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan
kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih, kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati firman Tuhan. Haleluya. Cahyo. Oke, Tuhan memberkati Rita. Sudah mempersembahkan satu pujian. Kasih ya, tentang kasih. Semuanya kasih Tuhan yang sangat besar. Manusia kasihnya enggak 100%. Haleluya. Amin. Manusia. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Rita ya, tetap sehat. Terima kasih, Dari Bunda. Singapura. Oke, ini ada suara siapa nih? Oke, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan. Pendengaran kita juga kita buka untuk dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian bagi Tuhan tentang kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari saudara yang tahu lagu ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Herman Ray. Silakan, Pastor. Kita berdoa, Bapak Ibu. Apakah kedengaran suara kami? Jelas. Sangat jelas. Ya, kita berdoa, Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau memberi waktu buat kami untuk merenungkan firman pada saat ini, Tuhan. Dan biarlah segala puji-pujian kami, segala kesaksian kami untuk meninggikan Engkau, untuk menyatakan cinta dan kasih kami terhadap penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan kehidupan kami. Berkatilah kami semua, Tuhan. Maka yang sudah memimpin kami dalam ibadah, dalam pujian, penyembahan, kuberkati Ibu Pastor Anake, bahkan kuberkati juga Pak Peki yang sudah Tuhan bergumul menggegas ibadah ini. Biarlah kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami mohon pada saat ini Bapa, Engkau yang memiliki kuasa di sorga, di bumi, pakai kami Tuhan, berkati kami. Pakai kami Tuhan lewat perkataan firman yang hidup untuk menyatakan keajaiban kebesaran anugerah yang menghancurkan segala kebun iblis sesat yang terus menerus masih Tuhan mau mengecilkan keagungan kami di rumah ibadah ini. Forum kita diberkati. Pakailah kami Tuhan dalam setiap kata-kata kami yang lemah ini untuk terus mengerahkan kehidupan iman percaya kami kepada firman-Mu.
Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah benih bukan jerami. Biarlah Tuhan benih firman-Mu ini Tuhan yang akan terus bertumbuh semakin hari semakin besar. Dan juga kami percaya firman-Mu adalah batu karang dan api yang akan terus bertahan sampai sepanjang masa di bumi ini. Dan akan terus menyala di hati kami untuk kami terus berkorban melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan di hadapannya Tuhan perkataan firman-Mu selalu menjadi berkat bagi manusia. Dan mereka yang tidak mau Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan Engkau singkirkan, hancur halaukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mereka Tuhan boleh membuka hati pikiran mereka Bapa terhadap pengajaran firman Tuhan bagi hari ini. Lalu kami Bapa, kami sambut firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mau cek dulu suara saya apakah kedengaran? Jelas. Jelas. Yes. Ya. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami melayani di pedalaman Sumatera Selatan kurang lebih 300 km sampai ke lokasi saya ini. Dan kami sudah melayani kurang lebih 24 tahun dan masih tetap berharap kepada Tuhan memberi kami kemampuan untuk mentaati firman Tuhan. Judul kita hari ini Bapak Ibu saya sudah share di forum kita diberkati, yaitu kasih adalah ketaatan. Bapak Ibu, pada waktu kita sudah merasakan panggilan Tuhan 8 tahun sebelumnya, kami belum mampu mengasihi Tuhan untuk taat. Tapi ketika waktunya tiba, maka kami melepaskan pekerjaan kami dan pergi untuk mengabarkan Injil. Jadi itu ketaatan yang kami pakai, dan sampai hari ini kami masih tetap berusaha untuk mentaati panggilan Tuhan, sekalipun di pedalaman ini, Bapak Ibu, melayani Tuhan itu membutuhkan hikmat dan penyerahan kepada Tuhan. Karena bagaimana tidak, Bapak Ibu Saudara, jiwa-jiwa yang dilayani adalah jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan, baik secara jasmani dan rohani. Dan kadang gereja dianggap sebagai sebuah keuntungan. Namun lepas dari semuanya itu, bukan tugas kami untuk membawa mereka mengenal diberkati Tuhan, tetapi kita hanya bisa berdoa supaya mereka mengenal kebenaran firman Tuhan itu, apa yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ini, ayat 37-40. Bagaimana Bapak Ibu Saudara gereja itu bisa mentaati Tuhan sebagai satu kasih, bukan perintah. Kalau Bapak Ibu Saudara dapat undangan, ya kita boleh bilang, oh saya sedang sakit, saya sedang bepergian, atau saya lagi pergi, saya bisa hadir. Tetapi kalau perintah itu Bapak Ibu tidak ada alasan apapun. Perintah itu tetap harus dikerjakan, apalagi bagi gereja. Nah Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lihat dalam tema saya ini kasih hanya sebatas liturgi saja, beribadah, organisasi, dan apapun. Tetapi saya membaca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Bapak Ibu secara khusus di situ ditulis, ketaatan artinya kepatuhan atau kesetiaan terhadap suatu hal. Di situ ditulis Bapak Ibu sambungannya, sebagai orang Kristen, kita diharapkan menjadi taat terhadap perintah Tuhan. Ini tulisannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Saya tidak tahu kenapa kamus ini menulis begitu. Kenapa tidak ditujukan kepada agama-agama?
Karena Bapak Ibu Saudara itu ketaatan itu hanya ditujukan kepada kita sebagai pewaris anugerah tahta kasih karunia Tuhan yang sudah menerima berkat rohani. Sementara di luar yang belum pasti berkat rohani tidak dituntut. Tetapi bagi gereja itu sangat dituntut sekali Bapak Ibu. Tetapi setelah kita mempelajari Bapak Ibu yang kekasih, gereja sampai hari ini belum mampu untuk mentaati Tuhan. Khususnya perintah ke-10. Keinginan-keinginan itu tidak bisa disingkirkan, selalu ada. Walaupun keinginan itu belum dalam bentuk dosa. Tetapi pada kenyataannya itu sudah melahirkan banyak sekali orang yang berbuat kejahatan. Nah, itu di akhir kita lihat sebentar nanti Bapak Ibu. Tapi kita baca dulu firman Tuhan ini. Dalam Matius pasal 22 ayat 37-40. Demikian firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, dan pertama. Ayat 29. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 40 dikatakan pada kedua hukum inilah, artinya 10 hukum Taurat tergantung seluruh hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat itu banyak Bapak Ibu di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Musa. Tetapi khususnya di sini adalah hukum Taurat yang kita orang Kristen baca ini, yang sudah bukan dimodifikasi, tetapi sudah diberikan kata atau frasa yang lebih halus, yaitu mengasihi Tuhan. Tapi pada kenyataannya, orang-orang di zaman dulu, mereka tetap tidak percaya, tidak mau mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, prekop hukum yang terutama ini lahir karena harus menjawab pertanyaan dari orang Saduki. Karena orang Saduki ini adalah orang yang tidak percaya kebangkitan. Padahal Alkitab berkata bahwa itu kebangkitan harus ada untuk menebus orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita lihat ketika Tuhan memberi jawab kepada orang Saduki ini, mereka langsung bungkam dan diam. Dalam Matius 22:30. Karena Tuhan itu tidak bisa dipermain-mainkan Bapak Ibu. Tuhan adalah kudus. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ketika orang-orang Saduki ini sudah diam, masih ada orang lain yang berani mencobai Tuhan. Itulah orang-orang Farisi. Orang Farisi ini mereka ahli Taurat. Orang yang tahu tentang hukum-hukum Musa. Dan tentunya 10 perintah Tuhan. Mereka tahu. Tetapi bagi mereka itu hanya sebuah undangan. Kalau kita lihat orang Israel sampai hari ini menganggap bahwa hukum Taurat itu cuma undangan saja. Bahkan gereja pun seperti itu. Mana ada gereja sekarang mengerti bahwa hukum Taurat itu harus dipatuhi seperti undang-undang dasar. Nggak ada. Bahkan gereja menganggap bahwa itu produknya Perjanjian Lama, produknya Musa. Tidak. Gereja harus terus mempelajari, karena kalau tidak ada gunanya kita punya gelar doktor, profesor doktor, kalau nggak mengerti hukum Taurat ini dan diajarkan kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya gereja akhir zaman, ya, kita sekarang yang banyak tahu tentang Alkitab, seyogyanya
karena tertulis, sejognya paham isi dan larangan-larangan yang tertulis di dalamnya. Khususnya 10 perintah Tuhan, 10. Tapi Bapak Ibu, mana ada enggak gereja sekarang ya ada pelajaran tentang 10 hukum Taurat? Enggak ada Bapak Ibu kalau saya lihat. Bahkan semakin parah gereja sekarang karena itu bukan jadi cuman hafalan seperti Bapak kami. Tetapi saya ingin kemukakan di sini karena pertanyaan orang Farisi tentang hukum ini, Bapak Ibu Saudara, terutama sebenarnya yang telah mereka ketahui. Mereka sudah tahu, gereja juga sudah tahu itu hukum Taurat. Tetapi kenapa mereka masih banyak bertanya? Khususnya banyak bertanya bukan kepada jemaat, mereka bertanya kepada teologi ya, mempelajari ilmu teologi. Sama seperti mereka bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan harus menjawab. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan seperti ini, mana hukum dan yang terutama kepada Tuhan sang pemberi hukum, maka keluarlah jawaban tadi dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan sungguh tepat dan luar biasa jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Farisi ini. Yang juga Bapak Ibu Saudara harus kita juga pelajari sebagai jawaban-jawaban kita terhadap masalah dunia ini. Karena masalah dunia ini Bapak Ibu Saudara di dalam kekristenan itu nggak bisa terjawab sampai sekarang. Bagaimana di dalam orang-orang yang sudah mengenal Tuhan tapi masih mengingini harta orang lain, istri atau suami atau pembantunya laki-laki perempuan atau lambunya dan seterusnya, masih ada Bapak Ibu. Tapi kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus, dia mengubahnya, bukan mengubah tetapi dia meringkas, dan ya kalau boleh saya bilang dikatakan Tuhan memodifikasi. Tuhan sendiri buat orang Farisi itu, bahwa orang-orang Farisi ini harus mengasihi Tuhan Allah dan Tuhan yang harus mengasihi Tuhan mereka dan juga sesama manusia. Namun kita melihat orang-orang Farisi ini tetap mereka sampai hari ini belum bisa melakukan. Kita lihat orang Israel itu masih suka membunuh. Mereka tetap berperang terus. Kita tahu kapan berhentinya perang di Israel itu. Tapi tetap kita berdoa Bapak Ibu. Tetapi ada satu pelajaran di sini yang kita pelajari, bahwa kegiatan keagamaan mereka ini adalah satu contoh yang dikutip oleh Tuhan. Bagaimana bagusnya keagamaan itu. Bahkan liturgi atau gereja seperti yang dikatakan Tuhan dalam pasal 5 ayat 20 Matius. Yang dikatakan di situ bahwa kita harus beribadah seperti orang beragama. Tetapi Bapak Ibu jangan cuma berhenti di situ. Liturgi bagus Bapak Ibu, apalagi teratur, terarah. Kalau orang Pentakosta kadang-kala liturginya nggak teratur karena tujuannya bukan liturgi, tapi menyembah Tuhan. Di luar negeri Bapak Ibu lebih parah, nggak ada liturginya. Mereka beribadah itu ada, mereka nyanyi seperti orang gila. Dimengerti, paham apa ujiannya, tetapi Bapak Ibu mereka sangat diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan cuma berhenti di liturgi gereja, keagamaan, tetapi mari kita melangkah lebih dalam lagi, mengenal firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan lebih jauh lagi ke dalam dan keluar mengasihi sesama. Jadi Bapak Ibu yang kesal Tuhan, kita harus terus mempelajari firman Tuhan ini lebih ke dalam lagi,
Kita nggak bisa diajar orang, Bapak Ibu. Kalau saya juga suka membaca buku. Tetapi Mazmur mengatakan, hati nuraniku mengajariku tiap malam. Ternyata Bapak Ibu, saya berdoa, saya mempelajari, hati nurani kita ini bisa mengajar diri sendiri. Artinya karena itu ada Roh Kudus di dalam situ. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam Yesus 8, maka perintah-perintah Tuhan itu akan masuk di dalam hati kita dan akan masuk lebih dalam dan juga bisa termanifestasi keluar lewat perbuatan. Nah, Bapak Ibu yang kesantung, sebenarnya 10 hukum Taurat adalah suatu yang terus menerus dilanggar oleh gereja. Itu yang saya lihat. Salah satunya adalah hukum yang ke-10 yang mengatakan, karena Bapak Ibu Saudara, hukum yang ke-10 ini kan pembacaan kita tadi, tema kita tadi adalah Matius 37-40 berbicara tentang kasih. Kasih ketaatan kita kepada Tuhan, dan itu adalah tentang 10 firman Tuhan. Tetapi yang 10 ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 itu dia katakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau lembunya, atau hambanya laki-laki, atau perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu masih sulit dikuasai, Bapak Ibu. Mengapa? Karena perintah seperti ini dianggap sebagai perintah yang remeh atau perintah yang gampangan. Mana ada orang ingin tidak semudah itu mengambil rumah orang, tidak semudah itu mengambil istri orang, atau suami orang, atau pembantu. Tapi pada kenyataannya itu terjadi sekarang. Bapak Ibu yang kekasih, terjadi sekarang. Rumah diambil, istri diambil, pembantu diambil, lembu sapi diambil, keledai kambing diambil, ayam diambil, anjing diambil, bebek diambil, tanah diambil. Banyak yang diambil, Bapak. Saya bisa bicara karena itu fakta yang saya lihat di lapangan. Orang bisa, tapi saya percaya di sini tidak ada seperti itu, Bapak. Tapi di luar sana banyak yang suka ambil-ambil begitu. Lalu pertanyaannya, banyak di mana gereja sekarang ini? Apa yang diajarkan oleh gereja? Apa yang dipelajari oleh gereja di dalam Matius pasal 22, 30, 40 ini, Bapak Ibu? Karena walaupun kita bukan orang Farisi, akan tetapi hal-hal seperti ini sudah banyak dilanggar oleh gereja. Bahkan para pengajar di gereja yang sudah bergelar pun teologi sampai satu profesor pun sukar mengajarkan itu. Tetapi saya mengatakan akan tetapi tanpa ketaatan kepada Tuhan, gelar-gelar kita tidak bermanfaat dalam dunia pelayanan. Itu cuma kesombongan dan kebohongan besar. Kita mengajarkan apa yang kita sendiri tidak lakukan. Bagaimana mengasihi Allah Tuhan Yesus Kristus sebagai ketaatan. Kita banyak menganggap hukum ini hanya undangan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hukum. Yang melanggar akan dihukum. Kalau undangan, ya seperti saya katakan tadi, nggak apa-apa, nggak dihadiri. Tetapi kalau hukum Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau dilanggar dan diabaikan, itu hukumannya mati. Kalau sekarang, memang tidak ada hukuman mati buat orang Kristen. Karena Tuhan mengatakan kita mengasihi.
Tetapi Bapak Ibu kalau kita pelajari hukum tertulis itu mencangkup segala hukum Taurat itu semuanya, jangan dianggap enteng Bapak Ibu. Karena walaupun cuma dikatakan jangan mengingini, memang enteng Bapak Ibu. Atau dari 10 hukum manusia yang lain, Bapak Ibu Saudara, enggak terlalu tinggi Bapak Ibu. Tetapi pelanggaran hukum ini telah banyak menenggelamkan manusia kepada keruntuhan dan kebinasaan dalam sekejap karena ia mendapatkan keinginannya sendiri tanpa mematuhi firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 9, mohon dibaca supaya Bapak Ibu kita saya tahu apa akibatnya. 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 9 ini akibat karena mereka tidak mempelajari hukum. Jadi Bapak Ibu kalau kita ahli hukum tentu tahu mana pasal-pasal pelanggaran yang kita bisa bela kepada klien-klien kita. Kalau si klien ini misalnya dia punya harta warisan Bapak Ibu, mungkin pasal 820 atau sekian itu, kita tahu dia harus dibela di situ. Dan kita bisa membela dia untuk dia bisa mendapatkan hak-haknya. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam firman Tuhan ini, kita nggak bisa membela orang. Karena hukum ini melanggar Tuhan dan nanti Tuhan sendiri akan memberikan memberi konsekuensi kepada mereka terhadap Enggak ada suara, Pastor Herman. 2-3. Ya. Kalau ada mohon baca saya. Apa? 2 Petrus 2 ayatnya yang ketiga. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kesentuhan ini orang-orang pelanggar salah satu dari hukum Taurat, suka mengejek. Tapi yang aneh guru Bapak Ibu. Jadi guru ini mengajar. Jadi kalau guru. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa supaya mereka bertobat, ya, mengajarkan yang benar. Nah selanjutnya Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, sebenarnya hukum 10 ini adalah juga hukum yang paling awal. Mempunyai keinginan adalah satu hal. Ya. Tidak ada satu hal pun yang salah di sini Bapak Ibu kalau kita baca dalam kalau namanya keinginan itu. Bahkan alangkah malangnya orang-orang yang telah kehilangan semua keinginannya. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara keinginan, itu jangan dulu tafsirkan kalau dibaca di Alkitab. Karena keinginan yang
menurut kehendak Tuhan itu, Bapak Ibu, kalau kita mengasihi dalam 1 Korintus 2:9 itu, pasti Tuhan beri apa yang kita butuh, yang kita bisa tidak lihat, dengar, timbul dalam hati. Apapun keinginan bisa Tuhan kasih. Tetapi Bapak Ibu yang santuan, kalau itu ya kita, kalau tidak ada keinginan, hidup ini tidak ada artinya. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, keinginan ini, yaitu keinginan hidup, selera makan dan hasrat seksual dan seterusnya, ini harus dikendalikan. Karena mereka yang punya keinginan satu hal, maka mengendalikan keinginan adalah hal yang lain lagi. Pada keduanya tak terpisahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada keinginan, ada juga mengendalikan keinginan. Mempunyai selera makan itu merupakan tanda kehidupan. Tetapi tidak mampu mengendalikan adalah jalan kematian. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya bisa katakan demikian? Karena sebab manusia itu hidupnya bukan dari roti, tetapi dari setiap firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita makan itu sebetulnya itu makan tanah. Karena apa yang kita makan itu sumbernya dari tanah, dari yang kita injak ini. Tapi kalau Bapak Ibu makan yang dari atas, yang diturunkan dari surga itu, bisa membuat kita panjang umur. Karena makanan rohani. Tapi makanan yang dari tanah ini, ya, itu bisa membuat zaman sekarang ini, saya tidak menyarankan Bapak tidak menyalahkan makan minum, tidak. Bahkan di dalam Alkitab ini saya baca kita bisa makan sepuas-puasnya, seenak-enaknya dengan Tuhan. Tapi yang dilarang itu adalah karena makan ini salah satu dari 7 dosa maut, itu Bapak Ibu harus kendalikan. Memiliki hasrat seksual membuat hidup bergairah. Tetapi seorang yang, ya, saya maaf ngomong, karena banyaknya gereja hancur karena hasrat seksual ini, saya harus memberitahu, harus dikendalikan Bapak Ibu. Harus dikendalikan. Karena Bapak Ibu, karena seorang yang tanda kutip seperti itu, hidup ini tidak pernah memuaskan. Apalagi dia duitnya banyak. Dia bisa, biarpun dia orang Kristen, dia bisa melakukan apapun. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mengajarkan di dalam gereja hukum Taurat ini kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tetapi pertanyaan sulit ini, bagaimana kita mau mengendalikan Bapak Ibu keinginan ini? Benarkah sulit untuk mengendalikan keinginan? Tidak. Karena ketika orang-orang yang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dia mengirimkan kita Roh Kudus, Sang Penolong yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dengan Roh Kudus, Sang Penolong, kita dibantu untuk mampu melewati prosedur kehidupan. Kita mampu mengontrol tindakan karena akan lebih mudah diatasi. Ada Roh Kudus. Mengapa? Karena ada buah-buah roh yang terdapat di dalam diri kita. Berarti 6 ayat 19 sampai 23 kita bisa baca itu dua kontradiksi. Kalau di dalam kita baca 19 sampai 21. Tapi kalau kita mau bisa mengontrol diri, Bapak Ibu bisa baca ayat 22 sampai 23. Hukumanapun di dunia ini Bapak Ibu tidak bisa menghalangi. Karena hukum itu dari atas. Kalau sudah datang ke diri kita, Anda bisa, kalau Bapak Ibu diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, kita pelaku, orang-orang kita bisa bertobat. Tetapi kalau
hukum ini tidak ada pada kita tidak bisa menyalurkan pada mereka berkat yang sudah kita miliki. Saya percaya Bapak Ibu yang kesan Tuhan, kita akan menang. Karena hukum kedagingan yang mencoba mengontrol kehidupan kita ini tidak ada lagi kuasanya sejak kita percaya Yesus. Apapun golongan gereja, engkau dibaptis secara apapun, itu tidak masalah. Yang penting engkau bertobat. Biarpun Pentakosta kalau udah bertobat ya percuma saja Bapak. Amin. Karena arti pertobatan, kalau kita sudah bertobat, berarti Bapak Ibu Saudara harus mampu mengontrol kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan sampai di sini. Dan sebagai kesimpulan, mari kita semua di dalam forum ini kita diberkati, kita berkomitmen memegang firman Tuhan ini. Saya percaya bila kita taat, akan ada jawaban doa dari Tuhan dalam kehidupan kita. Selama kita melayani Bapak Ibu, jawaban doa yang saya alami sangat luar biasa. Bagaimana ketika saya ditabrak mobil dengan kecepatan 100 km, tidak ada satu tulang pun yang patah. Tahun 2009. Kenapa saya ditabrak? Karena kita menyeberang jalan. Itu mobil saya lihat masih kurang lebih 100 meter di depan saya. Joko Timur, Bendungan. Tetapi Bapak Ibu, karena mungkin mau jadi pengalaman saya untuk saya saksikan di sini, apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 23 ayat 19 emang benar. Bayangkan Bapak Ibu, kami terlempar kurang lebih 10 meter, anak saya kepalanya pakai helm, terbanting di aspal, tidak ada apa-apa. Kaki saya pun tidak ada masalah. Karena ada mujizat, ada perlindungan Tuhan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kemudian ketika saya bergumul dalam doa Bapak Ibu, karena gereja kita ini sudah mau roboh, sudah mau rontok. Saya tidak berdaya Bapak Ibu, mau cari orang yang bisa dibantuin. Mujizat Tuhan ada. Sudah sering saya saksikan bersama Pak Pangki. Forum kita ini ada. Ketika kami berdoa, doa puasa itu, minggu depan Bapak Ibu, ada orang yang datang mencari saya. Dia katakan, apakah ini pendeta Herman Ray? Oh iya benar. Kami cuma mau lihat-lihat saja. Apakah Bapak siap dibantu? Saya bilang, saya pikir mau dibantu apa Bapak? Kira dikasih uang. Karena kalau membangun kami belum punya uang. Saya katakan, kami siap. Kami siap Bapak Ibu Saudara, tapi tidak punya dana. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang saya doakan untuk pekerjaan Tuhan ini, karena kami tidak punya panitia, jadi yang saya doakan di doa saya, Tuhan berikan kami panitia dari sorga. Dia akan mengatur gereja ini, membuat gereja ini. Ya benar. Jadi gereja ini Bapak Ibu kami hanya kasih makan orang, dari ukuran bangunannya, berapa biayanya semuanya itu saya tidak pusing. Kami hanya terima. Kami tidak pegang uang sebetulnya. Tapi apa yang didoakan itu Bapak Ibu Saudara, yang kami mau saksikan bahwa dana 100 juta itu sangat besar sekali. Kondisi. Tapi itulah mujizat Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, minta berkat kepada Tuhan dalam pelayanan, seturut dengan kehendak. Dan ketika saya sakit di forum ini sebetulnya saya malas Bapak Ibu. Tapi saya tidak tahu kenapa saya didoakan terus. Karena sebetulnya saya tidak bisa duduk ini. Karena saya punya penyakit wasir. Dan kita ikut di sini sudah 4 tahun. Mana bisa 4 tahun Bapak Ibu kalau duduk. Tapi Tuhan memberkati, mujizatnya luar biasa. Tuhan pulihkan. Saya menjadi sehat. Dan banyak Bapak Ibu kesaksian.
karena kita mengasihi Tuhan, mentaati perintah Tuhan, sampai hari ini Tuhan tetap pelihara. Kami sedang berjuang Bapak Ibu buat jemaat, karena di sini ada 50 lebih. Sedangkan satu Bapak Ibu Saudara saya tunggu selama 1 tahun. Saya pun tidak punya uang waktu itu. Cuman 65.000 di tahun 2019 dan 2000. Waktu itu kami bekerja, setiap minggu saya pegang uang 100.000. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kita tabur pada waktu itu, kami tuai. Dan hari-hari ini penuaian sedang terjadi. Amin. Sarana dan prasarana kami tetap berdoa Bapak Ibu supaya Tuhan sediakan. Dan saya percaya kita semua di forum ini akan diberkati Tuhan. Amin. Satu hal yang saya katakan adalah, mari Bapak Ibu Saudara kita mengasihi Tuhan sebagai satu ketaatan, bukan sebagai sebuah undangan dari Bapak Musa. Tetapi jadikan Bapak Ibu firman Tuhan ini sebagai setiap ada forum ini kita mendengar firman Tuhan, berarti kita mau belajar taat. Saya kadang di sini suka mau bersaksi nyanyi Bapak Ibu, tapi satu waktu saya mendengar ada yang bilang begini, lebih baik diam saja, dengarkan saja. Jadi saya diam, karena kadang kesaksian juga teman kesaksian saja begitu, bukan. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa kepada Tuhan agar di forum ini kita selalu ada bersama Tuhan, karena saya yakin forum ini buatannya Pak Fegi, tetapi dihadirkan oleh Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di bumi, walaupun terlepas dari segala kekurangannya. Tapi saya percaya Bapak Surgawi ada bersama kita dan akan terus memberkati kita. Haleluya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada Engkau buat firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Kami yang sudah mendengar firman-Mu ini Bapak, pagi hari ini ya Bapak, berkati kami. Biar firman-Mu menjadi petunjuk, pedoman, arahan dalam kehidupan kami. Di bumi ini, untuk kami mengasihi Engkau dengan belajar taat. Kami yakin Bapa Surgawi, dalam ketaatan kami kepada Engkau, Engkau akan memberikan kami upah dan pahala surga. Dan selama kami menumpang di bumi ini Bapa, kami pun percaya kami akan Engkau berkati. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami iman, Engkau memberikan kami pengharapan, Engkau memberikan kami kasih. Dan kehidupan kami dalam berkat Tuhan, sebagaimana yang Engkau telah firmankan dalam firman-Mu, Mazmur 16. Engkau yang telah berkata dengan panjang umur, Engkau akan mengenyangkan kami, dan Engkau juga akan memperlihatkan kepada kami. Haleluya. Karena kami mengasihi dan mentaati firman, yaitu keselamatan roh, jiwa, dan tubuh kami. Haleluya. Engkau kuatkan roh kami, Engkau buat jiwa kami damai dan tenang, dan Engkau buat tubuh kami menjadi sehat, terpelihara sempurna sampai Tuhan kembali. Tuhan Bapa Surgawi, inilah doa kami pagi hari ini. Berkati Pak Feki, Ibu Anak, Ibu Femi. Berkati semua kami di forum ini Tuhan yang hadir. Kami berdoa buat Ibu Femi, Ibu Heni, Ibu Norce, Ibu Ira, Ibu Kesia, Ibu Lim Sotin, Ibu Dartik, Bapak Noldi, Ibu Perol Poni, Ibu Marlina, Pak Hartman, Ibu Ingriani, Sesawi Komunitas, Bapak Yoram,
Bapak Jovel, Bapak Hengki, Ibu Kristiana, Ibu Alfian Pandaleke, Bapak Martin, Ibu Willy, Pak Franky Kawat, Ibu Julia, Ibu Rita, Pak Albert, Pak Roni Ponto Jakarta, Ibu Ami, Ibu Reni Kotambunan, Bapak Agus Mawikere, Bapak Franky Rompas, Polisi, Ibu Istiningsi, Bapak Riko, Ibu Stella, RIC Ministry, Bapak Yan, Ibu Yani Landa, Bapak Cornelius Rianto di lereng Gunung Merbabu, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati kami pada hari ini, Bapa, yaitu firman-Mu yang datang dari sorga, dari atas, yang akan membawa hidup kami kekal selama-lamanya terpilih sempurna, sampai Tuhan Yesus datang kembali, membawa kami dalam kemuliaan sorga. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Feki. Shalom. Shalom. Langsung ke Pastor Aneke. Ya, Tuhan memberkati Pastor Herman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sudah ada sesuatu dari Tuhan. Ada rema masing-masing kita apa yang kita harus perbaiki ya. Tema hari ini kasih adalah ketaatan. Tanpa ketaatan juga tanpa kasih ya sama the same ya. Sekali lagi Tuhan berkati ya Pastor Herman dalam pelayanan dan semuanya sehat-sehat, keluarga diberkati, semuanya dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik dan kita akan masuk di dalam doa, masuk di dalam doa syafaat, yaitu tentu sudah setiap hari grup kita diberkati doakan orang sakit dan semuanya. Kita naikkan satu pujian, aku mengasihi Tuhan Yesus. Dan nanti doa Ibu Norce ya, persiapkan Ibu Norce untuk berdoa. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Silakan Ibu Norce, buka dulu ya. Silakan. Kurenungkan firman-Mu. Sudah. Ya, lanjut. Siang dan malam kita merenungkan firman Tuhan. Silakan Ibu Norce. Mari kita sama dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kembali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini menjelang siang hari. Kami sudah memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hidup kami. Terlebih kami sudah dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami boleh belajar taat, setia kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya walaupun banyak Tuhan cobaan yang ada di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan ketenangan, kedamaian selalu ada dalam hidup kami. Kami selalu berharap dan mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami ini Tuhan. Supaya kami makin hari makin setia kepadamu dan taat
mau melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Herman Ray yang sudah menemburkan firman itu kepada kami. Ya Yesus, haleluya. Biar Tuhan memberkati dia di dalam Haleluya, haleluya. semakin banyak Terima jiwa-jiwa kasih Tuhan, terima kasih. pakai dia di dalam sebagai Yesus. hamba Tuhan dalam pelayanannya. Ya Dan Yesus. Tuhan makin bertambah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau tolong juga dia. Yesus, haleluya. Tuhan, berkati anak istri. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Terima Ya kasih. Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Demikian juga kami semua yang Ya Yesus, haleluya. tahu setiap pergumulan kami Tuhan dalam Terima kasih Tuhan. tapi kami percaya padamu Tuhan. Ya. Janji Tuhan bagi kami, Engkau tidak akan biarkan kami, Engkau tidak akan Amin, amin. karena kami percaya padamu. Tolong kami di dalam segala masalah hidup kami. Yesus, haleluya. Apapun yang kami alami Tuhan, di dalam kesakitan, di dalam Ya penderitaan, Yesus, haleluya. Tuhan selalu ada Terima bersama. kasih Tuhan. Oleh karena itu kami makin tetap setia Tuhan di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Kami percaya di dalam Ya Yesus, haleluya. kami mengiring Engkau, ada sukacita yang Engkau berikan, Amin. ada ketenangan. Kami, sahabat-sahabat kami yang lain, saudara-saudara kami yang mungkin di dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Tommy Oro dan Pak Beni. Ya Yesus. Tuhan, dalam pelayanan mereka. Yesus, haleluya. Lebih heran banyak jiwa yang Terima mereka kasih Tuhan, haleluya. jaga di keluarga mereka semuanya. Kita berdoa untuk Henny yang ada di Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kesembuhan bagi dia ya Tuhan yang sudah mengalami kesakitan lama ya Tuhan, sudah 19 tahun, tapi kami percaya kuasa Amin. Amin. anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Yafe Cimei Yafe ya yang ada di Gorontalo. Yesus. Tolong mereka di dalam pemulihan. Ya Yesus, haleluya. Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Firna Tuhan di dalam pemulihannya ya Tuhan. Demikian juga Ibu Mariana Tuhan. Ya Yesus, tolong Yesus. Akan semuanya di dalam tangan Tuhan karena kami percaya mujizat-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu yang selalu percaya. Yesus. Ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk Bapak Tuhan yang ada di Balikpapan supaya Bapak terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan pemulihan-Mu selalu ada dalam kehidupan. Yesus, haleluya. Dan disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Mujizat-Mu selalu nyata dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Yesus, haleluya. Saya berdoa ya Tuhan untuk Hari Nugroho, temannya Dokter Hartman. Ya Nugroho. Bapak Ali Nugroho, temannya Dokter Hartman. temannya Bapak Dokter Hartman, supaya Yesus, haleluya. kesalahannya Tuhan, pemulihan boleh terjadi, kesembuhan apa Tuhan bagi dia dalam hidupnya Tuhan. Semuanya
Tuhan, kami selalu berharap dan mengandalkan kuasa-Mu, mujizat-Mu Yesus, haleluya. dalam kehidupan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Dalam nama Yesus. Tuhan, di dalam pemulihan Tuhan, supaya Tuhan tolong juga Ibu Veronica ya Tuhan. Supaya Yesus. Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu selalu nyata dan Amin. setiap anak-anak Tuhan. Ya Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Yesus. Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ya Yesus. Haleluya. Tuhan, tolong mereka, berikan selalu Terima kasih Tuhan. melayani kami Tuhan dalam pemerintahan yang akan bersama Dalam nama Yesus. mereka dapat membimbing kami rakyat-rakyatnya dengan baik. Demikian juga semua yang ada di Yesus. Haleluya. Tuhan. Tuhan, Haleluya. untuk kepala daerah dan semua Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Pak RT, Ketua dan Ya semua Yesus. dan semua mereka roh hikmat dan akal budi dalam pemerintah melayani rakyatnya dengan baik, dan itu Ya Yesus. Haleluya. boleh dapat dikuatkan dan Amin. oleh kuasa-Mu, Terima darah-Mu kasih Tuhan Yesus. semua ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Damaian suasana boleh ada dalam kehidupan kami Yesus. hidup ini ya Tuhan. Oh, terima kasih banyak ya Terima Bapak. kasih Bapak. Banyak yang kami minta kepadamu, tapi kami tahu kami ini terbatas adanya ya Tuhan. Ya Yesus. Bisa menyempurnakan doa yang doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Yang yang seperti Engkau selalu mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang telah memberkati kami lagi di hari yang baru, yaitu hari ini. Kami telah diingatkan tentang kasih-Mu adalah ketaatan, dan biarlah kami mau terus melakukan apa yang Engkau perintah dan Engkau perintahkan dalam kehidupan kami, ketetapan Tuhan yang harus kami taati serta setia di dalam ketaatan itu, supaya kami boleh terus mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman yang sangat-sangat memberkati kami. Siapapun kami yang ada bergabung di program kita diberkati. Kami yakin setiap telinga yang telah mendengar firman Tuhan, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak lalui begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi semuanya mengalami lagi pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kami sudah mendapatkan rema firman yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Pastor Jimmy Herman Rey yang dari Palembang boleh berhenti berbicara buat kami, tetapi kami yakin Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus ingatkan kami, supaya dimanapun kami berada, kami harus ingat bahwa kasih-Mu adalah ketaatan itu. Dan biarlah lewat ketaatan kami mengalami terus kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabatku di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan akhiri pertemuan ini. Sebelumnya kita kembalikan segala kemuliaan, hormat, serta syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang telah mengadakan
dari tidak ada menjadi ada hari ini, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mulai hari ini, besok kekal. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, menjemput saudara, menjemput saya di awan-awan kemuliaannya. Diberkatilah engkau di kota, di desa, di lembah sekalipun. Diberkati juga engkau sebagai pendidik, dosen, dan guru. Diberkati juga engkau sebagai tenaga medis dan para medis, dokter dan perawat-perawat. Diberkati juga engkau sebagai gembala-gembala sidang jemaat. Bahkan engkau sebagai penginjil-penginjil, nabi, rasul, guru. Diberkati juga engkau sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Diberkati juga engkau sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Diberkati juga engkau sebagai pengusaha, pedagang, dan juga diberkati kemanapun engkau pergi. Jalan hidupmu tetap naik, telah digariskan oleh Tuhan, tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan diberkati juga tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat. Bertumbuhlah secara benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Katakan bersama, amin. 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 Haleluya. Ibadah program kita diberkati sudah selesai hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Atas nama program kita